Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review artikel dan ide riset kami. Yang pertama ada review artikel yang berjudul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Nur Indah Saraswati Iqbal dengan NIM 2017-310060. Yang kedua ada Livia Novitasari dengan NIM 2017-310064. Yang ketiga ada Galuh Pitaloka dengan NIM 2017-310073. Yang keempat ada Nur Khalifah dengan NIM 2017-31086. Dan yang terakhir ada Karnina Hanifah Fasa dengan NIM 2017-310194. Baik, teori yang digunakan pada jurnal ini atau artikel ini ialah teori keagenan. Konsep teori keagenan menurut R.S. Supriyono yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa di mana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberi wewenang oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Novitasari dengan NIM 064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu motivasi riset. Jadi motivasi penelitian ini itu ialah untuk memperoleh data seberapa besar implementasi Good Corporate Governance atau GCG dapat memprediksi perusahaan mengalami financial distress. Jadi hasil penelitian Ujianto dalam Widas Putri menyatakan corporate governance itu merupakan salah satu elemen dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antar manajemen perusahaan dengan dewan komisaris dan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Jadi efisiensi itu dalam perusahaan itu memegang peran penting di mana hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, dan pemegang saham dan stakeholder lainnya itu harus beriringan satu sama yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Galuh Pitaloka dengan NIM 2017-310073 akan melanjutkan presentasi, yaitu yang pertama ada variabel yang digunakan. Variabel dependent yang digunakan adalah financial distress, di mana financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan dan dapat diukur dengan model Altman Z-score yang digunakan sebagai alat kontrol terukur terhadap status keuangan suatu perusahaan yang sedang mengalami financial distress. Yang kedua ada variabel independen. Yang pertama ada kepemilikan institusional yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar. Yang kedua ada kepemilikan manajerial yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham yang beredar. Yang ketiga ada komposisi dewan komisaris yang diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Dan yang keempat ada komite audit yang diukur dengan kompetensi komite audit, yaitu jumlah anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit. Yang kedua ada sampel perusahaan. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Khalifah dengan NIM 2017-310086. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang review artikel. Saya akan membahas tentang hasil riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen secara signifikan berpengaruh positif, berpengaruh negatif terhadap financial distress.
Sementara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit secara berturut-turut berpengaruh negatif, positif, dan positif terhadap financial distress namun tidak signifikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karlina akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai keterbatasan riset. Keterbatasan riset pada penelitian ini hanya menggunakan corporate governance yang mana hanya mencakup kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komposisi dewan komisaris. Selanjutnya mengenai peluang riset yang akan datang. Yang pertama, untuk operasional, yaitu bagi perusahaan analisis ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu dalam mengambil keputusan dan mengetahui financial distress sejak dini. Lalu yang kedua, untuk akademisi, yaitu bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai financial distress dapat menggunakan model lainnya. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan ide riset kami yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress yang ada pada studi empiris pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya, ide riset. Dalam ide riset, teori keagenan yang digunakan ialah teori keagenan karena berdasarkan pendelegasian wewenang prinsipal terhadap agen, manajemen sebagai agen diberi hak untuk mengurus serta mengambil keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis perusahaan bagi kepentingan pemilik. Selanjutnya, untuk motivasi riset, karena adanya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress yang memungkinkan perusahaan gagal dalam mengatasi kesulitan keuangan, dapat mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang buruk. Kondisi seperti itu juga dapat mendatangkan kesulitan keuangan bagi perusahaan. Lalu slide selanjutnya yaitu tujuan riset. Jadi tujuan riset dari ide riset ini tuh untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan properti dan real estate. Lalu selanjutnya yaitu ada rancangan riset. Jadi variabel yang digunakan di dalam penelitian ini itu ada 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas yang merupakan rasio yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Nah, rumus profitabilitas ini yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Lalu yang kedua itu ada leverage. Jadi leverage itu merupakan analisis yang diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Rumus leverage ini adalah DER sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Variabel independen selanjutnya adalah kepemilikan manajerial, di mana kepemilikan ini mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan yang apabila terjadi terus-menerus dapat menimbulkan financial distress. Rumus kepemilikan manajerial dapat diukur dengan total saham manajerial dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%. Dan selanjutnya ada variabel independen kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi masalah dalam teori agensi antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer, dan dapat dihitung dengan total saham institusional dibagi dengan total saham beredar dikali 100%. Slide selanjutnya ada variabel dependen yang digunakan dalam ide riset ini yaitu financial distress, di mana financial distress ini adalah kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis, dan untuk mengukurnya dapat menggunakan proxy model Altman, yaitu Altman Z-score, yang digunakan sebagai alat kontrol terukur terhadap status keuangan suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Saya akan menjelaskan tentang sampel dari ide riset kelompok kami. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti dan real estate
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan keuangan periode 2017 sampai 2019, yaitu selama 3 tahun. Dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.